adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Michelle, Kak Fani, dan Bang Dani. Nah adik-adik, seperti biasa, sekarang kita akan memulai ibadah online kita. Kalau gitu kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan dulu Alkitabnya dan duduk yang rapi. Kita akan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Fani, tau gak sih, sekarang kita sudah masuk ke new normal loh. Iya benar banget Kak Michelle, tapi sayangnya kita belum bisa beribadah seperti biasa di gereja ya adik-adik. Iya nih Kak Fani, tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat untuk beribadah online. Dan kakak-kakak sekolah minggu di sini akan selalu setia menemani ibadah online adik-adik semua. Bener banget tuh Kak. Kemarin lihat gak sih Kak, kreatif cornernya adik-adik tuh udah banyak banget loh yang ngirim videonya. Ayat hafalannya juga udah bagus-bagus banget. Iya, pokoknya kalian semua tuh keren-keren banget deh. Kita akan masuk ke dalam satu lagu pujian kita, Yesus Cinta Semua Anak. Nah adik-adik, tahu gak sih, Tuhan Yesus itu cinta sama semua anak loh. Jadi kita semua pasti dikasih lagunya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, walaupun kita pendek, tinggi, gemuk, kurus, Tuhan itu tetap mencintai kita. Yuk kita nyanyikan lebih semangat lagi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Dalam bahasa Inggris ya. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, there are precious things inside. Jesus loved the little children of the world. Kita lebih semangat lagi. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, there are precious things inside. Jesus loved the little children of the world. Tunggu deh Bang, Kak Michelle. Kok kayaknya adik-adik kurang semangat ya kayaknya. Kita ulang yuk sekali lagi. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, there are precious things inside. Jesus loved the little children of the world. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari tadi pagi hingga sore hari ini. Ya Tuhan, berkati adik-adik semua ya Tuhan yang sedang ada di rumah ya Tuhan. Berikanlah mereka semua kesehatan ya Tuhan, lindungilah mereka semua ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kakak sekolah minggu kami yang akan melaksanakan ibadah online untuk minggu depan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, tahu gak sih tema kita untuk minggu ini tuh masih berhubungan loh dengan tema kita minggu-minggu sebelumnya. Betul gak sih Kak Fani? Bener banget Kak, karena tema kita 2 minggu yang lalu kan anak bijak. Nah minggu lalu itu jujur. Karena adik-adik sudah menjadi anak bijak, Anak yang jujur, Tuhan Yesus akan memberikan berkat yang melimpah untuk adik-adik. Karena tema minggu kita adalah
Yesus memberkatiku. Nah, sekarang mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Aku Diberkati. semangat ya adik-adik, bangkit berdiri yuk. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik tahu gak sih, berkat Tuhan dalam kehidupan kita itu banyak banget loh. Ada berkat kesehatan Berkat kepintaran. dan juga berkat kita yang sudah naik kelas. Adik-adik lebih semangat lagi, kita nyanyikan Aku Diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita ambil sikap yang hikmat. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, ada begitu banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Salah satunya yang sering kita rasakan adalah ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu lagu pujian kita, yaitu Pertolonganmu. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang,
adik-adik, senang bertemu dengan adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias. Nah, mungkin sebagian belum kenal dengan saya. Nama saya Juanis Tumora. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh bersekutu sekalipun lewat virtual. Kami percaya penyertaan-Mu juga sempurna bagi kami. Berkati yang sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah yang mendengar. Biarlah Tuhan yang menolong menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Dengan perikop, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan kita. Nah, hari ini kakak memberikan tema untuk firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus cinta anak-anak. Wah, senang ya adik-adik kalau Yesus sayang kepada adik-adik. Pasti senang, kakak yakin pasti adik-adik sangat senang. Apalagi kalau orang tua, papa, mama kita sayang kepada kita aja kita senang. Apalagi kepada Yesus. Wah, luar biasa ya. Nah, coba kita lihat gimana sih Yesus itu sayangnya kepada anak-anak. Kita lihat di pembacaan kita tadi ya. Pada waktu Yesus datang ke suatu tempat di mana dia akan menyampaikan kabar baik. Orang-orang yang mendengar senang dan bahagia. Yesus datang ke tempat kita. Yesus datang ke desa kita. Sehingga orang-orang, orang tua berusaha untuk datang kepada Yesus dan juga membawa anak-anaknya untuk diberkati. Nah, tapi ketika dibawa anak-anak itu kepada Yesus, apa yang terjadi? Rupanya ada juga yang tidak suka kalau anak-anak itu datang kepada Yesus. Itu adalah para murid Yesus. Nah, di situ reaksi para murid Yesus ketika anak-anak itu dibawa kepada Yesus, para murid memarahinya. Mereka bilang, "Jangan datang-datang, jangan dekat-dekat. Nanti kalian bisa mengganggu Tuhan Yesus ketika dia nanti bercerita." Pasti kan ketika dimarahi pasti gak suka dong kan? Mengira nanti kalau anak-anak itu dekat-dekat, anak-anak itu merasa nanti Yesus diganggu. Nah, para murid gak suka. Tapi kita melihat bagaimana reaksi Yesus ya. Kita lihat reaksi daripada Yesus. Di mana dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Nah, rupanya Yesus begitu sayang kepada adik-adik. Yesus begitu cinta dan sayang mengasihi anak-anak. Sehingga dia sekalipun dimarahi, tapi Yesus membela anak-anak. Ya kan? Nah, di mana karena Yesus begitu sayang kepada anak-anak, justru anak dijadikan Yesus sebagai model dalam menunjukkan sikap dan perilaku. Nah, dijadikan model sikap dan perilaku. Kenapa? Karena anak-anak itu kan polos, tulus, dan tidak ada neko-neko. Jadi waktu anak-anak itu datang kepada Yesus, itu adalah dengan hati yang tulus, tidak ada yang lain. Ya. Terus
selain dijadikan model dalam sikap dan perilaku, apalagi? Nah, yang kedua, rupanya posisi anak-anak, posisi adik-adik di mata Tuhan itu sangat tinggi. Jadi Yesus begitu mengasihi, begitu sayang kepada adik-adik, kepada anak-anak. Yesus tidak melihat seperti apa kehidupan kita. Yesus tidak melihat apa warna kulitnya, rambutnya seperti apa, punya baju baru atau tidak, kaya atau tidak. Yesus tidak melihat itu. Yesus mengasihi semua anak-anak, mengasihi semua adik-adik. Wah, senang ya kalian mendapatkan perhatian yang khusus dari Tuhan Yesus. Nah, tapi Kak, kadang-kadang kami kan dianggap orang sebagai anak-anak itu mah merepotkan. Terus kami kalau bertanya dianggap tidak penting, dicuekin katanya. Terus kami dianggap juga terlalu cerewet, banyak ngomong, pengganggu. Kadang-kadang kan orang berpikir seperti itu, Kak. Kami kan pengen tahu, istilahnya pengen dekat dan juga pengen mengerti dan pengen juga dipahami. Nah, sekalipun demikian banyak orang menganggap itu seperti itu kepada kita, tapi gak usah khawatir. Nah, Yesus justru sebaliknya. Dia peduli dan mengasihi adik-adik. Nah, Tuhan ingin memakai anak-anak sebagai alatnya untuk menggenapi rencananya di bumi. Tuhan mau adik-adik mendapat kemenangan dari segala dosa dan keinginan daging. Nah, Yesus tidak mau kalau adik-adik nanti bertumbuh besar dan menjadi dewasa, hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan. Yesus mau adik-adik, anak-anak itu bisa terlepas. Nah, bagaimana supaya kita bisa berkemenangan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita minta? Apa yang harus kita dapatkan? Nah, yang pertama, kita harus mau diarahkan, ya. Harus mau diarahkan. Jangan melawan. Kalau dinasihati, diberikan nasihat, baik dari papa mamanya atau dari ibu guru, jangan cuek atau tutup, nggak mau dengar. Atau juga melawan. Ketika dinasihati mau melawan. Apa lo? Enggak, tidak boleh seperti itu. Tapi ketika kita dinasihati, kita mau dengar. Senang kan kalau tetap bersama, bahagia, baik dengan papa, mama, duduk bersama, senang kan? Yesus juga demikian. Nah, harus mau dididik dan diajar. Nah, terus yang kedua, kita harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi saya. Yesus sayang kepada saya. Dan saya juga sayang kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur dimanapun berada. Yang kedua tadi, selalu mengucap syukur. Nah, terus selain kita mengucap syukur, apa lagi? Nah, kita harus mengasihi. Mengasihi itu tidak memandang bulu. Seperti Yesus mengasihi adik-adik, menyayangi adik-adik, dia tidak melihat latar belakang kita seperti apa. Nah, kita juga demikian. Kita harus sayang teman, sayang abang, kakak, adik, dan semua kita harus mengasihi. Sayang kepada papa mama. Aku sayang papa mama. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, harus berusaha untuk mandiri. Jangan dikit-dikit kita cengeng. Aduh, aku gak bisa. Mama, papa pakein dong sepatu aku. Mama, sikat gigi dong. Jangan. Kita harus berusaha untuk mandiri. Ya, berusaha mungkin pakai baju sendiri, sikat gigi sendiri, makan juga tidak harus disuapin. Terus suka membantu. Nah, itulah adik-adik kalau dinamakan
bisa melakukan sendiri tanpa harus dikit-dikit dibantu, dikit-dikit diperhatikan. Tidak harus seperti itu. Yesus sayang kepada adik-adik, Yesus cinta kepada adik-adik jika kita tetap berusaha untuk mandiri. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Saya yakin kalau adik-adik melakukannya, yang pertama mau diajar, mau dididik, dan yang kedua selalu mengucap syukur. Yang ketiga, suka mengasihi, menyayangi tanpa melihat status. Dan yang keempat, berusaha untuk mandiri. Saya yakin ketika kita melakukannya, adik-adik pasti merasakan kemenangan demi kemenangan. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, ayat hafalannya dalam Matius 18 ayat 4 dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadikan anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sekali lagi, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Amang Pendeta Jesse Tumorang atas firman yang telah disampaikan. Kiranya firman tersebut dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengirimi ayat hafalan minggu kemarin. Kita lihat videonya. Ini dia. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-16. Isinya, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas atau dingin, dan aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Wahyu 3 ayatnya yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Ayat hafalan diambil dari Wahyu 3 ayat 16. Isinya, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat hafalan dari Wahyu 3 ayat 16. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Wah, luar biasa ya video ayat hafalan adik-adik. Jangan lupa kirimkan video ayat hafalan kalian minggu ini. Adik-adik yang manis, sekarang kita akan menyaksikan warta sekolah minggu. Ingat, Perhatikan dan catat. Ini dia. Adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Kita akan angkat satu lagu pujian, Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus
kita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Meskipun kalian masih pada kecil-kecil, umur kalian masih pada muda-muda, kakak percaya pasti adik-adik semua akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, kita akan menutup dalam doa. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Kiranya berkati adik-adik sekolah minggu kami dan orang tua kami dalam segala pekerjaan dan aktivitas yang akan dilakukan. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga bangsa dan negara kami ya Bapa, karena kami sudah sangat rindu beribadah di gereja-Mu yang kudus ya Tuhan. Pulihkanlah negara kami dari pandemi yang ada ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami. Kami sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan bosan-bosan ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan tema dan firman Tuhan yang sangat seru. Untuk itu, kami yang bertugas mengucapkan sampai Sampai jumpa. jumpa.